Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi Pak Danang menjawab tantangan sekaligus juga apa yang menjadi kendala dari yang disampaikan Mas Dayat tadi terkait tentang orang-orang tembungnya tadi ya Mas ya. Betul. Ini kira-kira bagaimana Pak pemerintah bisa ambil bagian di sini untuk menjadi solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi dari pengelola desa wisata sendiri Pak? Pertama perlu Mbak Arin, Mas Dayat tahu, kami di Dewan itu kalau bicara regulasi selesai. Apa sih pelaku wisata itu pingin payung hukumnya terkait nanti bagaimana anggaran itu dicarikan oleh dinas, itu regulasi kita selesai. Bahkan kita tahun ini kan masuk ke Pansus Pengawasan Perda Rencana Pariwisata, Rencana Indo Pariwisata DIY, sudah kita selesaikan. Nah, tinggal permasalahannya, ingat bahwa desa wisata ini basisnya kelurahan. Oke. Jadi dusun ini sebenarnya bagian dari desa wisata gitu ya Bu Titi ya. Sehingga nanti sebenarnya memang pengelolaannya itu dalam lingkup satu kelurahan. Nah, khususnya di Santan ini saya kira ayo kita kapan-kapan kita diajak lah. Ada acara apa kita diajak untuk mengetahui bagaimana persis kondisinya. Tetapi sebelum kita bicara bagaimana kontribusi atau stimulus pemerintah ke Dusun Santan ini, saya kembali mengingatkan bahwa di posisi pandemi yang mungkin ini nanti ramai untuk Lebaran, tetapi habis itu nanti juga masih pandemi ini lebih banyak lebih ke persiapan ya. Sekali lagi persiapan yang itu kami ini juga deg-degan juga kalau nanti ini wisatawannya bludak ini kita nggak trennya COVID nggak turun-turun, sehingga memang kami lebih pada mendorong upaya-upaya bagaimana destinasi wisata kita ini lebih pada persiapan di semua lini. Tetapi kembali ini landing, pangsa pasar kita ini masih relatif domestik. Ya. Jadi jangan tadi saya Bu Titi mau tidak sepakat tapi nggak enak juga, tapi standarnya memang sudah ada, tetapi bagaimana persiapan untuk menangkap pasar domestik. Nah, saya kira itu menjadi lebih utama. Dan tadi kembali ke digital marketing, ini yuk kalau itu butuh pelatihan, butuh mungkin hibah alat begitu, hibah apapun itu sampaikan. Nanti tentu saja kalau dengan pemerintah itu N-1. Jadi kalau proposalnya sekarang itu ya cairnya tahun depan atau untuk jangka panjang ya Pak ya. Jangka panjang. Tetapi saya kira apa yang diharapkan oleh Pak Dayat tadi, baik itu dari pemerintah maupun dari Dusun Santan, kita dari komisi itu siap support. Bahkan kalau itu nanti atraksinya bagus, memang itu menjual, kita bisa ngomong diskresi lah dengan Pak Kepala Dinas. Pak itu Santan gimana kita support untuk menjadi ikonnya di Gosari dan Pajangan pada. Oke. Baik, artinya dari pemerintah sekali lagi tinggal menunggu konsep dari Kodari sendiri ya Pak, yang kira-kira apa yang mau diangkat pemerintah pasti akan siap support. Dan harus jelas, jangan sampai ngelambrang. Saya pengennya begini, saya pengennya. Terus kita mau di mana ini? Fokus ya Pak ya. Fokus. Kita pengennya kita mau Pak ini berenang di Sungai Bedok padahal gitu. Kita bikinkan event sekalian yang besar, yang sifatnya memang rodok survival gitu, challenge gitu, sehingga fokus nanti berapa kira-kira pesertanya. Nah, kami ini juga minta beberapa organisasi yang itu skalanya nasional, yuk kita mulai ada HUT itu ya di desa-desa wisata ini. Kalau kami punya organisasi REI, harapannya acara itu ya besar 3.000 orang hadir itu ya di tempat-tempat wisata yang baru. Nah, ini banyak organisasi-organisasi yang kita harapkan HUT-nya itu di Jogja dan di desa wisata. Gitu. Nah, kita nanti pemerintah kembali lagi, pemerintah suruh dimintain apa nih? Eventnya kah? Atraksinya kah? Nah, sifatnya hanya stimulus tentu saja. Artinya harus fokus dulu ya Pak ya. Kira-kira mau dibikin seperti apa sih? Lebih fokus satu hal dulu. Dan konkret, kalau kita bicara berangan-angan boleh, punya konsep banyak boleh, bagus boleh, tetapi bagaimana flowchart atau langkah-langkah ini tetap kecil tapi konkret. Kecil tapi konkret. Kita akan besar. Step by step ya Pak ya, satu-satu dulu, nanti akhirnya apa yang menjadi target besar itu bisa tercapai dengan apa yang kita selesaikan satu persatu fokus tadi. Nah, mungkin menanggapi ini Bu Titi, kira-kira kalau kita melihat tadi kan artinya dari yang disampaikan Mas Dayat ini ada banyak sekali potensi sebenarnya dimiliki ya Bu ya. Apa Bu kira-kira yang
paling mungkin dipandang ke depannya nanti ini paling memungkinkan untuk diangkat terlebih dahulu atau mungkin yang kira-kira di kondisi seperti ini yang bisa dikembangkan itu yang seperti apa sih Bu Titi? Ya, jadi begini Mbak Arin, untuk pengelolaan kepariwisataan sebetulnya itu sudah ada aturannya. Yaitu pertama itu harus pengelola itu melaksanakan mengimplementasikan Sabta Pesona. Sabta Pesona. Ya, jadi ada 7 poin yang di situ yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di DIY ini kita ada Pergub nomor 40 tahun 2020. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Ini yang mengatur mengenai Pok Darwis dan desa wisata termasuk homestay. Jadi di situ disebutkan bahwa untuk menjadi desa wisata itu harus membentuk Pok Darwis dulu. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini masih saat pandemi, sehingga memang kita tidak menginginkan atau belum untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, tetapi karena kondisi belum memungkinkan, masih Nusantara, dan tren untuk wisatawan itu beda. Nantinya pasti beda setelah pandemi ini atau di saat pandemi. Pasti wisatawan ini akan menginginkan berekreasi, mengunjungi destinasi, tentunya destinasi harus aman dulu buat mereka. Aman jadi kunci ya Bu ya. Harus aman dulu. Kemudian harus sehat dan harus nanti di sini ini harus benar-benar bersih dan lingkungannya itu bisa terjaga. Nah, ini biasanya kita sebut dengan CHSE. Nah, kalau di kita makanya selalu kita juga bersama dengan bapak-bapak di Komisi B ini untuk selalu mensosialisasikan sadar wisata. Ini memang tidak boleh terhenti. Karena apa? Ini tadi kan di sini masih ada beberapa masyarakat yang memang belum sadar kalau tempatnya untuk wisata ya. Jadi itulah cara kita untuk ngaruh ke warga. Nah, terus kemudian ke depannya memang kalau dilihat dari Santan ini itu punya potensi yang yang luar biasa. Inilah nantinya untuk menjadikan brand. Jadi brand ini tidak ada lagi di desa lainnya selain di kampung wisata. Karena kita ini ke depan memang kita hanya memberikan wisatawan itu datang ke Jogja itu mempunyai pengalaman. Pengalaman budaya, pengalaman ini. Nah, nanti di situ ada souvenir-souvenir, ajak wisatawan untuk membuat. Membuat experience tadi ya Bu ya. Nanti bisa untuk diberikan sebagai kenang-kenangan. Nah, ini nanti pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak akan dilupakan. Baik. Jadi tadi saya boleh sedikit mungkin menarik garis dari apa yang Pak Danang sampaikan, artinya kan yang menjadi tugas saat ini adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan ke para calon wisatawan ini tentang desa wisata yang aman, yang nyaman, mungkin melalui event atau apa yang Pak Danang sampaikan tadi ya Pak ya, melalui hal yang mungkin menjadi fokus terlebih dahulu. Saya langsung mau tanya nih ke Mas Dayat, kira-kira apa Mas yang saat ini menjadi target atau mungkin menjadi fokus dari desa wisata Kampung Santan untuk terus berinovasi dan juga mungkin untuk memperkenalkan ke masyarakat wisatawan tentang desa wisata Kampung Santan ini, Mas Dayat? Ya, tentunya untuk dalam hal ini untuk menyambut dari event nanti apabila kita sudah bebas dari corona ini, tentunya untuk event ke depan nanti akan, karena ini adalah konsep kita di bantaran Sungai Bedok. Jadi kita ngambil konsep itu seperti nanti Papringan Expo Pak Danang, Bu Titi. Papringan Expo itu di situ kita menggelar potensi yang ada khususnya di Kampung Santan. Kita bicaranya tidak hanya lingkup pedusunan ya Bu Titi. Saya bicaranya juga melingkup pemerintahan Kelurahan Gosari dalam hal ini. Karena potensi di Kelurahan Gosari banyak sekali Pak Danang, dari heritage Diponegoro atau sejarah di Diponegoro, kemudian heritage dari yang lainnya juga, dari kuliner yang lain kemudian ada juga itu nanti kita bawa di Papringan Expo yang kita letakkan di Kampung Santan itu. Nanti bagaimanapun kita juga mengundang untuk selebgram tadi Pak Danang ya, karena waktu dulu kita sudah Papringan Expo pertama kita sudah laksanakan Pak Danang, yang kedua ini juga nanti kita agendakan nanti setelah pandemi ini berakhir
Nah itu nanti mengundang selebgram yang untuk mengisi di Kampung Santan, Mbak ini. Baik itu dari kalangan kancah kaula muda atau yang lainnya, di mana itu nanti bisa mendatangkan wisatawan yang untuk menggali potensi yang ada di Kelurahan Gosari pada umumnya saat ini. Karena seperti yang kita Butati tadi, Pokdaris adalah lingkup kita adalah lingkup tingkat kelurahan. Pokdaris di lingkup kelurahan, di tingkat kelurahan kita sudah bentuk dalam hal ini. Kemudian kita ke unit-unit di padusunan itu begitu ya. Jadi dalam hal ini adalah pengelolaan desa wisatanya ya begitu seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu nanti untuk event memang kita sudah akan kita selenggarakan, baik itu event tingkat pedusunan kami ataupun nanti event tingkat kelurahan. Untuk event tingkat kelurahan dalam hal ini mungkin di bulan-bulan ini sebagai nanti biasanya adalah Grebek Slarong itu Pak Danang. Grebek Slarong, karena untuk event tersebut adalah event dari seni budayanya juga, nanti juga itu bisa kita kemas untuk di seni untuk wisata juga seperti itu. Jadi kita tadi Jogja ngangeni ya Pak, karena slogan dari Gosari sendiri apa? Gosari asli ngangeni ini. Gosari ngangeni. Termasuk ini jadi juga tagline dari Gosari ya Mas ya, desa wisata yang ngangenin. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Dayat. Mungkin karena kita sebelum akhirnya bulan kita kali ini juga karena waktu kita terbatas, tadi Mas Dayat sudah merencanakan ada berbagai macam event, tapi juga tentunya kembali lagi seperti yang Mbak Danang sampaikan, kita fokus dulu bagaimana mempersiapkan diri untuk barangkali menyambut wisatawan di tengah kondisi pandemi ini Pak Danang ya. Dari Pak Danang mungkin harapannya seperti apa Pak untuk nantinya juga khususnya bagi desa wisata Kampung Santan untuk bisa tetap terus berinovasi, terlebih juga nantinya di tengah kondisi pandemi ini tetap bisa mempersiapkan wisata yang aman dan juga nyaman bagi para wisatawan, terlebih untuk menyambut Lebaran kali ini Pak Danang. Sekali lagi memang ini tempat destinasi wisata ini saya kira persiapan untuk datangnya pasca pandemi COVID ini harus disiapkan. Dari SDM-nya, dari tempatnya, dari semuanya kita siapkan. Kemudian yang kedua, kembali lagi bahwa setelah pandemi ini kita optimis. Pariwisata ini mampu menjadi recovery ekonomi. Dan ini pemerintah selalu mensupport bagaimana pariwisata ini sudah terbukti menjadi daya ungkit recovery ekonomi. Sehingga harapan kami yang ketiga, masyarakat tetap semangat. Ini saatnya kita kompak, guyup, saklawase gitu untuk membangun lebih baik dan Jogja Gosari ngangeni. Waduh, baik, terima kasih Pak Danang. Intinya kita ciptakan, kita buat masyarakat wisatawan itu untuk kangen kembali ke Yogyakarta ya Pak ya. Terima kasih Pak Danang. Dari Bu Titi, silakan Bu Titi, harapannya seperti apa? Saya berharap di dalam menyongsong liburan kali ini, untuk pengelola pariwisata tetaplah menyiapkan prokes, menjalankan prokes, kemudian SOP yang ada tetap dilaksanakan. Dan untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Jogja, mohon untuk reservasi online dengan visitingjogja.com. Nah, ini biar semuanya aman, kita bisa menjalankan rekreasi dengan aman, nyaman, dan sehat semuanya. Oke, baiklah. Kembali lagi pemanfaatan digitalisasi ya Bu Titi ya. Jadi Mas Dayat silakan. Mau tidak mau kita harus mau, dan siap tidak siap kita harus siap. Makanya dalam hal ini kita nyawiji, handarbeni untuk potensi yang ada di Gosari tentunya. Dalam hal ini tentunya khusus di Kampung Santan, mau tidak mau kita harus sudah siap berpacu untuk wisatawan di musim liburan ini, walaupun ada wisatawan lokal ya Bu Titi, tentunya dengan prokes COVID saat ini tentu kita siapkan, dan juga dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru. Itu yang perlu kita tekankan dalam hal ini. Bagaimanapun kita harus siap Mbak Arin, nyawiji dan handarbeni terhadap potensi yang ada di Gosari. Nyawiji dan handarbeni terhadap potensi yang dimiliki oleh Gosari. Baik, terima kasih Mas Dayat. Kita pastinya juga terus bergerak bersama ya untuk kita bisa terus mengembangkan potensi yang dimiliki meskipun di tengah kondisi pandemi. Pak Danang terima kasih, Bu Titi terima kasih, Mas Dayat terima kasih untuk obrolan kita kali ini. Dan juga pastinya kita berharap dengan apa yang sudah kita diskusikan kali ini semakin menginspirasi dan juga mendorong lebih banyak rekan-rekan di luar sana untuk terus berinovasi meskipun di tengah kondisi pandemi. Kita ciptakan wisata yang aman, yang nyaman, dan juga pastinya kita buat para wisatawan untuk terus kangen kembali ke Yogyakarta seperti Gosari yang asli ngangeni. Sekali lagi terima kasih
kasih untuk para narasumber, terima kasih pemirsa, dan juga terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tentunya untuk venue kita kali ini dari Sheraton Mustika Resort and Spa Yogyakarta. Saya Fana Bella Arin pamit undur diri dan sampai jumpa.